Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Biti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi tips sama kalian ya. Yang mana tips ini itu merupakan tips yang amat sangat menarik bagi kalian ya. Terlebih ini kalian yang menonton itu rata-rata laki-laki. Jadi di sini aku mau sharing tips untuk meningkatkan gairah wanita. So, buat kamu yang lagi cari informasi tentang ini, simak ya. Oke, yang belum tahu ya, bahwasanya perempuan itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk meningkatkan gairahnya. Kok bisa? Iya dong, karena dia itu moody banget. Kalian pasti udah nggak heran gitu kalau misalnya cewek itu kadang moodnya suka berubah-ubah ya, apalagi kalau dia lagi PMS. Jadi membuat istri kita atau pasangan kita itu merasa bergairah ataupun kayak gimana ya, menaikkan gairah istri itu bukan perkara yang mudah, karena ya itu tadi, cewek itu butuh waktu yang lama buat naiknya, tergantung moodnya dia juga. Kalau memang moodnya lagi bagus ya cepet naiknya, tapi kalau dia memang benar-benar gak mood, ditambah perlakuan kamu yang kurang pas ya, yang gak bertrik gitu, jadi nanti tuh bakal ambiar moodnya cewek tuh, jadi kayak nggak fokus dan nggak bisa menikmati gitu. Jadi kalau misalnya dia terpaksa untuk memenuhi kebutuhan kamu ya, berhubungan tuh kayak nggak dapet banget feelnya. Bukan hal yang mudah, iya, karena cewek itu kan terkenal sama moodnya ya. Kalau moodnya lagi baik ya cepet, kalau nggak lagi baik, apalagi disentuh aja dia nggak mau kan. Terus gini nih teman-teman, jadi sebisa mungkin laki-laki itu harus tahu situasi dan kondisinya, dan dia harus bisa menyiapkan situasi serta kondisinya tadi itu semaksimal mungkin dan juga senyaman mungkin supaya membuat cewek itu ngerasa nyaman dan secara bertahap bisa menaikkan gairahnya. Oke, semakin terjalin keintiman kamu sama pasangan kamu, itu akan semakin mudah buat menaikkan moodnya dia, menaikkan gairahnya dia. Tapi hati-hati ya, di sini kebanyakan kayak suami ya, pasangan laki-laki itu kayak nggak sadar bahwasanya dia itu kayak memaksakan kehendak. Karena kalau dia itu maksa, nanti feel yang didapat sama cewek itu kayak ngerasa terpaksa, dan dia kayak dipaksa untuk menaikkan gairahnya dia, sehingganya nanti kayak nggak menikmati dan berujung pada nggak bisa klimaks. Dan pokoknya tuh dia melakukan tuh hanya sebatas melakukan aja, tanpa menikmati, tanpa tanpa fokus buat kenikmatan gitu loh. Dan juga kalau misalnya kamu laki-laki tuh kayak gerusa-gerusu memaksakan kehendak, itu nanti moodnya cewek gitu ya, yang mungkin pertamanya tuh kayak lagi bagus, itu jadi kayak down gitu loh, jadi kayak berubah cepet jadi nggak baik moodnya, dan itu nanti bisa berdampak sama kayak ujung-ujungnya kayak males buat mainnya gitu. Oke, selanjutnya, kenapa sih pasangan kamu, istri ya, itu tuh kayak kurang bergairah? Ini by the way banyak banget pertanyaan seperti ini di DM aku. Mungkin ya ini bahwasanya kenapa sih istri kamu itu nggak bergairah? Mungkin kalau misalnya kayak diajak main kayak gini, diajak ronde berikutnya tuh kayak malas-malasan dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kayak nggak bergairah buat ngelayanin kamu ya laki-laki. Jadi teman-teman, mungkin sebab pasangan kamu wanita ya itu kayak kurang bergairah tuh kayak sebabnya tuh kayak dia itu masih kurang percaya diri sama kamu gitu loh. Jadi ada kalanya cewek itu ketika di depan cowok tuh kayak gak percaya diri, dia insecure sama apa yang ada di tubuhnya dia gitu. Jadi solusinya yang tepat adalah kamu jangan asal ngomong gitu ketika kamu jangan asal ngomong, dan harus memberi kayak pujian-pujian ataupun kata-kata yang bisa membuat rasa percaya dirinya itu naik. Jadi di sini perlu banget loh teman-teman, rasa kepercayaan diri bagi seorang perempuan. Coba bisikan secara lembut, misalnya, sayang rambut kamu wangi loh, ataupun kayak
kamu cantik banget hari ini gitu. Pokoknya kayak ucapkan kata-kata kalimat yang bisa membuat rasa percaya diri pasangan kamu supaya nantinya itu kayak perempuan ngerasa percaya diri dan dia kayak semangat buat enak-enaknya gitu sama kamu. Nah, jadi untuk bisa berhubungan yang menyenangkan, yang enak lah pokoknya, pastinya kan harus punya tips ya. Nah, jadi di sini aku mau sharing ke kalian. So, disimak ya karena ini penting banget bagi kalian supaya kalian tuh ngerasa feel-nya tuh dapat gitu. Ini aku buat video ini karena aku lihat di DM, di komentar tuh kayak banyak banget yang request gitu ya. Terus juga di DM itu kayak banyak banget yang curhat kalau misalnya gimana sih kok pasangan aku kayaknya kurang puas, terus kayak dia apa-apain tuh diem aja, terus kayak aku tuh bingung loh sebenarnya dia tuh menikmati atau enggak sih gitu kan. Kadang kan wanita ini serba bingung gitu, membingungkan gitu. Kadang kalau misalnya ditanya puas, tapi respon dari dia ketika berhubungan sama kamu tuh kayak B aja gitu. Yang perlu banget kamu laki-laki jauhin gitu ya, ini adalah hindari kata-kata yang memojokkan, kalimat-kalimat ataupun perkataan yang memojokkan pasangan kamu perempuan. Karena kalau cewek itu kayak ngerasa dipojokin, terus kayak dari verbal aja dia udah kayak tersakiti secara batin gitu. Gimana ya, maksudnya kayak tiba-tiba kamu nyelotok nih, kamu nih bau banget sih rambutnya, belum keramas ya, ataupun pokoknya kayak kata-kata yang menurut kamu tuh kayak cuman bercanda tapi bagi dia tuh kayak kena gitu loh di hati dia gitu. Itu nanti ujung-ujungnya cewek kalau udah digituin tuh kayak males gitu loh, males buat melanjutkan ke sesi berikutnya nih. Jadi saran aja buat kamu laki-laki kalau ingin bermain kalau ingin kalian tuh ingin melakukan rutinitas kamu bersama pasangan ya di ranjang, itu buat pertamanya itu kayak jauhi dulu lah perkataan-perkataan kayak gitu. Kalau bisa berikan dia pujian, kata-kata yang lembut ya, seperti tadi gitu, kamu cantik banget sih hari ini, ataupun kayak usapan-usapan lembut gitu supaya meningkatkan kepercayaan dirinya dia. Jadi jangan buat terasa kepercayaan dirinya dia tuh down, karena ini bisa berdampak buruk pada selanjutnya. Oke, lanjut aja ke tipsnya ya. Yang pertama adalah berikan sentuhan tangan. Bisa dimulai dari jari jemarinya pasangan kamu, terus naik ke lengan ya, terus dan terus. Sentuhan tadi itu sambil menatap wajah perempuannya. Nah, ini kondisi seperti ini tuh bisa seakan-akan kayak perempuan tadi kayak ngerasa digoda sama laki-lakinya gitu. Kebanyakan nih mungkin kayak nganggep remeh ya, kayak apa sih orang cuma sekedar tatapan doang gitu, padahal dari mata tuh turun ke hati. Iya loh. Oke, selanjutnya tips yang kedua itu adalah bangun hubungan yang intim. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ya bangun situasi dan kondisi di mana keintiman kamu sama pasangan kamu tuh ada di situ gitu. Jadi kayak dimulai mungkin sharing bersama pasangan, kayak misalnya ngomongin kamu tuh sukanya yang kayak gimana sih, terus kayak aku gimana, aku mainnya udah enak belum, ataupun ada yang kurang apa enggak. Pokoknya sebisa mungkin jalin kebersamaan kamu sama pasangan itu kayak lebih intim lagi gitu. Jangan malu ya buat sharing sama pasangan, karena ya penting banget. Dari mana sih kita tahu kalau kita tuh pengennya kayak gini kalau bukan dari sharing sama pasangan? Penting loh ini, benar, supaya tahu maunya tuh gimana. Nah, dari keintiman ini tadi yang udah kebangun gitu di antara kalian, itu nanti pastinya akan meningkatkan rasa percaya diri, sehingganya dia mau membuka diri, dia mau relax, mau kayak udah menyerahkan tubuhnya dengan segala penuh dengan segala jiwa dan raganya dia gitu loh. Pokoknya menyerahkan seutuhnya sama kamu. Pokoknya dia percaya bahwasanya kamu tuh bisa memuaskan dia. Terus yang paling penting juga itu kayak kalau misalnya kamu punya masalah ya, yang sebelumnya itu kayak
ada di antara kalian berdua itu harus diselesaikan dulu supaya nanti nggak mengganggu pikiran kalian ketika kalian ingin berhubungan gitu. Jadi kayak diselesaikan dulu nih. Makanya aku pernah dapat kayak wejangan gitu ya dari nenek aku, buyut aku tuh kayak gini. Kalau waktu pas aku belum menikah itu kayak bilang gini, Baiti, kamu besok kalau udah nikah pokoknya sebesar ataupun sekecil masalah apapun itu harus selesainya tuh di tempat tidur. Jadi sebisa mungkin kita malam misalnya punya masalah itu pagi, malam tuh kalau bisa udah selesai, dan kalau bisa pun sebelum malam tuh udah selesai. Jadi intinya tuh nggak boleh nyampe dibawa berhari-hari, dibawa sampai besoknya gitu. Karena ya memang sih teman-teman, suami istri itu kalau memang udah beneran udah misalnya kayak udah nikah itu nanti kan pasti masalah itu harus selesainya itu di ranjang. Nggak mungkin kan kita enak-enak sama suami gitu masih mikirin aku nih kesel, aku nih jengkel loh sama kamu gini, pokoknya nggak mungkin lah. Pasti selesai masalah itu, harus selesai ya supaya kamu bisa enak-enak. Gimana kalau lagi marahan mah enak-enak, gimana itu? Pokoknya mah utamakan kenyamanan dan keintiman pasangan kamu ya, supaya ya terjadi keharmonisan yang sesungguhnya gitu. Pokoknya kalau ada masalah selesaiin dulu ya, supaya nggak canggung gitu loh, supaya nggak canggung buat ini dan itu. Oke, tips yang ketiga yang selanjutnya yang mana bisa membuat gairah wanita kamu tuh naik adalah, ini paling penting banget sumpah, adalah foreplay yang lama. Kenapa sih? Ini aku udah sering banget menekankan dan menjelaskan di video-video aku yang lain gitu ya, bahwasanya perempuan itu memang susah buat naik gitu loh gairahnya, beda sama laki-laki gitu kan. Perempuan tuh kayak dia tuh ada tahap-tahapannya gitu. Nah jadi kalau bagi laki-laki yang gak tahu tuh kayak asal celup aja tanpa memperhatikan bahwasanya cewek itu menikmati atau enggak. Karena tuh gimana ya, cewek itu dia itu kalau berhubungan tanpa menikmati pun bisa gitu. Jadi kayak cuman sekedar ngangkang dan kayak cuman sekedar memenuhi kewajiban gitu loh bagi dia. Tapi di sini juga cewek tuh pengen bahwasanya dia tuh kayak merasa dirangsang, merasa ingin merasakan klimaks tuh kayak gimana. Ini by the way ada loh, ada yang mungkin dia itu nggak bisa klimaks dan pasangannya dia tuh kayak nggak tahu gimana, dan sama sekali sama sekali nol putul gitu loh kalau bahasa Jawanya tuh kayak nggak punya wawasan tentang itu. Jadi kayak dia menikah bertahun-tahun tapi nggak ngerti gimana cara muasinya. Dia cuma taunya nyelup aja, tapi sebenarnya jeritan perempuan tuh kayak aku nih nggak puas gitu loh. Perempuan memerlukan waktu yang lebih lama untuk foreplay sehingga dia itu kayak benar-benar terangsang dan benar-benar becek banget ya. Jadi di sini solusinya si suami ya, laki-laki tuh harus paham dan kayak dia tuh foreplay tuh harus tahu ngapain gitu ya. Jadi kayak menjelajahi setiap senti di dalam tubuh wanita gitu ya. Pokoknya menjelajahi setiap senti tubuh wanita gitu. Jadi jangan tinggalkan sesenti pun. Cobalah kalian lakuin apapun di foreplay, bisa oral, bisa sentuh-sentuh, nempel-nempelin, atau kayak cuman megang-megang ataupun colek-colek dikit lah boleh gitu. Jadi pokoknya lakuin segalanya di foreplay supaya bikin cewek tuh kayak tambah licin banget gitu, supaya kamu nanti juga enak mainnya, terus juga nanti bisa orgasme ya, bisa sampai klimaks. Karena di sini mungkin ada beberapa wanita ya yang dia itu kayak susah banget buat sampainya, buat klimaksnya ketika dia ujuk-ujuk langsung main gitu loh, langsung to the point, langsung nyelup gitu. Nanti tuh pasti membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi kayak aku waktu itu pernah baca komentar ya, atau di DM ya, aku lupa. Pokoknya cewek itu bisa nyampe ya, bisa klimaks itu kalau 10 menit ke atas. Ya itu bener gak bener sih, kalau menurut aku sih bener ya. Jadi kayak memang cewek itu butuh waktu lama. Kayak di dalam otak cewek tuh kayak gimana ya, kayak dia tuh kalau mau klimaks dia tuh kayak bener-bener harus fokus.
Kalau dia tuh nggak fokus mikirin utang, cabai habis, bawang merah habis, tomat habis, ataupun kayak mikirin besok masak apa segala macam, itu tuh nanti nggak bakal bisa klimaks beneran deh. Jadi tuh kayak beda mungkin ya kalau sama laki-laki, aku nggak tahu karena aku perempuan, jadi aku kayak ngerasainnya tuh dia tuh kayak harus fokus ke satu tujuan gitu loh. Kalau makanya di sini aku waktu itu pernah ngomong ya bahwasanya cewek itu kalau misalnya dia mau klimaks itu dia harus benar-benar menikmati. Dan di sini tugas laki-laki, dia segimana mungkin ngebuat cewek itu ngerasa nyaman, menikmati sampai dia tuh klimaks. So, di sini tips terselubung nih. Jadi bagi kalian yang ngerasa keluar cepat, ngerasa kayak masih 2 menit atau 5 menit itu udah keluar tuh, wow, perlu dilatih supaya bisa minimal 10 menit. Supaya bisa ngerasain gimana sih rasanya kalau cewek itu lagi klimaks. Pokoknya, lakuin tahapan demi tahapan tadi itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Karena, mayoritas perempuan tuh gak suka yang cepet-cepet gitu loh. Kayak dia tuh kayak harus bertahap, berproses gitu loh. Jadi, kalau foreplay-nya aja udah cepet, nanti pasti dia tuh kayak gak dapet feel-nya. Oke, yang selanjutnya, yang keempat itu adalah carilah G-spot wanita. Ini masih pro dan kontra ya teman-teman. Jadi aku baca artikel bahwasanya dilakukan penelitian ya, itu bahwasanya G-spot itu terletak di 5-8 cm itu perempuan gitu, nunuk perempuan gitu. Nah, jadi kalian bisa ubek-ubek tuh di situ gimana gitu. Nah, karena di titik ini itu mengandung saraf-saraf yang amat sangat sensitif yang bisa ngebuat wanita itu nge-fly, ngebuat wanita itu melayang, dan kayak wow, pokoknya udah yang dari tadi itu nggak bisa fokus itu kalau ketika disentuh ataupun dimainin ininya gitu, itu tuh jadi kayak udah ambiar buyar, gak bakal bisa mikirin selain kenikmatan ini. Hal yang selanjutnya adalah berikan ciuman mesra. Wow, pokoknya kalau kalian lagi main tuh jangan terhanyut banget, jangan larut banget sehingga kalian tuh sampai ngelupain ciuman. Karena di sini perempuan itu kayak bisa rasa percaya dirinya itu bertambah, bisa rasa jiwa-jiwa pokoknya kenikmatan dia itu bisa bertambah ketika kalian itu nggak terus-terusan nyium sih nggak apa-apa, maksudnya kayak sesekali kalian melakukan ciuman sama pasangan kalian. Ya, perempuan itu sangat menyukai ciuman yang mesra dari pasangannya karena di sini dia mikirnya kayak merasa dicintai dan merasa disayang lah pokoknya. So, jangan lupain ya walaupun hal sepele. Oke, yang terakhir nih. Jadi, setelah kalian lakuin tips yang di atas, yang terakhir adalah tanyakan sama pasangan kamu bahwasanya apa yang dia sukain gitu. Ini yang jarang banget dilakuin laki-laki mungkin ya. Jadi dia tuh kayak berusaha mencari ataupun memecahkan masalahnya sendiri tanpa nanya sama orangnya langsung gitu. Ini salah besar karena ya gimana kita mau tahu sukanya dia apa kalau kita nggak tanya kan. Cewek itu masing-masing perempuan itu mempunyai kesukaan yang berbeda-beda gitu. Mungkin yang A sukanya dia mainnya cepat dan mungkin ada sedikit permainan ini dan itu gitu. Mungkin kalau yang B sukanya slow motion gitu kan, beda-beda perempuan nih. Jadi sebaiknya tuh ditanya gitu. Mungkin kenapa sih penyebab kamu sama pasangan kamu tuh kayak dia tuh kayak nggak bergairah tuh mungkin karena kamu mainnya cepet. Nah, sedangkan dia tuh bisa bangkit gairahnya itu kalau slow motion gitu loh teman-teman. Atau bisa juga dari posisi gitu nih. Jadi mungkin bagi kamu tuh kayak B aja, udah pastinya dia menikmati. Salah besar gitu. Ya tadilah balik lagi tuh ya, bahwasanya perempuan tuh bisa ngelakuin itu tanpa mementingkan
Cewek tuh bisa ngelakuinnya, mainnya itu tanpa hasrat gitu. Jadi asal dia ngangkang, pasti licin itu pasti. Cuman kan gairah dan rasa itu kayak B aja gitu, itu ada. Makanya kamu harus tahu laki-laki. Pokoknya berikan perlakuan yang baik yang sesuai sama pasangan kamu. Yang disukain pasangan kamu tuh kayak gimana, pokoknya lakuin aja. Nah, terus setelah kalian melakukannya ya, itu tanyain lagi gimana perasaannya dia, suka atau enggak, bahagia atau enggak, puas atau enggak, itu wajib ya. Jadi kalau bisa setelah selesai ya, setelah game over itu kalian sharing juga sambil peluk-pelukan mesra ataupun sambil menikmati sisa-sisa kenikmatan kalian gitu loh. Ini so sweet banget. Pokoknya tipsnya itu, pokoknya udahlah dengerin aja apa kata cewek kamu gitu. Pokoknya kalau dia minta cepat ya cepat, pelan ya pelan. Pokoknya dengarkan segala bentuk ucapan perempuan kamu gitu. Tanyain langsung seperti apa mainnya yang dipengenin sama dia, ataupun kalau seandainya dia itu kayak punya fantasi-fantasi tertentu tuh tanyain gitu. Gak usah malu karena ini demi kebaikan hubungan ranjang kalian loh. Kalau misalnya dia punya fantasi, mungkin fantasinya dia tuh kayak pengen diwujudin sama kamu. Oke, jadi itu tipsnya supaya merangsang gairah wanita itu semakin menaik ya. Nah, jadi ketika kamu udah selesai, udah mencapai klimaksnya kalian berdua, nah di sini pasti terjalin keromantisan, keintiman kamu sama pasangan ya. Oke, dilakuin ya tipsnya. Dan segini dulu video dari aku, semoga kalian suka dan jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka ya, dan kalian boleh komen di bawah untuk request video selanjutnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.